Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, yang di akhir tahun ini kita sudah mendapatkan kabar yang sangat baik ya. Ada beberapa kemajuan yang sudah dirilis oleh tim penyidik Polda Jawa Barat, yang sudah mengambil kasus ini dari secara resmi ya, dari Polres Subang sejak 15 November 2021. Oke, sembari kalian mempersiapkan nanti malam mau pesta tahun baru kemana, kumpul sama keluarga atau teman-teman, tapi aku selalu ingatkan buat teman-teman semuanya, kita masih belum selesai berperang dengan COVID, jadi tetap jaga protokol kesehatan di sana agar teman-teman di Indonesia COVID-nya semakin menurun. Begitupun juga sama di Thailand, kondisi perayaan tahun baru tidak begitu spesial karena kita masih dalam suasana COVID. Well, kembali ke topik mengenai kasus di Subang yang akan kita bahas hari ini. Masih sama kita bahas adalah mengenai dugaan pelaku yang sudah dibuatkan sketsa samping dan juga belakang oleh tim penyidik Polda Jawa Barat. Dan di video kali ini aku akan bahas adalah mengenai obrolanku dengan sejumlah kolegaku dari beberapa negara mengenai ada seseorang yang aku curigai yang menurut penilaianku secara kasat mata karena ini kan adalah judgement yang bisa kita nilai dari pandangan indera penglihatan kita. Jadi aku siapkan ada satu gambar yang merupakan perbandingan. Pertama adalah satu orang yang aku curigai, dan yang kedua ini adalah dengan si sketsa dari samping. Nah, aku kirimkan ke beberapa kolega aku dan mereka semua adalah scientist. Ada yang doktor di bidang kesehatan, ada juga doktor yang di bidang ilmu sains, bukan tentang kesehatan. Yang menariknya pada saat aku kirim ke mereka, ada satu orang memang yang sudah mengetahui mengenai kasus Subang, tapi pada umumnya 4 orang tersebut, teman-temanku tidak mengetahui mengenai kasus Subang, jadi judgement-nya berdasarkan penglihatan mereka dengan kapasitas mereka masing-masing. Ada 2 orang yang mereka ini mengatakan bahwa dari 2 gambar yang dua gambar dalam satu perbandingan tersebut, satu gambar tapi ada 2 perbandingan yang aku kirimkan begitu, tidak bisa aku tunjukkan tapi aku bisa hanya gambarkan karena aku takutnya ini malah menjadi fitnah kan ya. Jadi aku hanya menyampaikan mengenai opini pribadiku. Sama lah seperti kalian juga kan pada saat komentar, wah ini mirip A, B, C, D, kalian malah lebih parah komentarnya dibandingkan aku, nyebutin nama lagi di kolom komentar. Tapi kemarin sudah aku bahas adalah mengenai netizen kan, sudah aku coba wakilkan siapa aja yang dicurigai walaupun tidak semuanya, karena aku juga menjunjung ajas praduga tak bersalah. Itu sudah aku bahas di video sebelumnya. Tapi please let me share my opinion mengenai sketsa dari yang dikeluarkan dari penyidik Polda Jabar. 2 temanku mengatakan tidak mirip dari yang aku duga si orang tersebut, yang menurut aku bagian kepalanya itu 95% identik dengan si yang digambar sketsanya, tapi 3 orang temanku itu mengaku bahwa mereka setuju dengan aku bahwa bagian kepalanya memang sangat mirip sekali ya, dagu dan juga kepala secara utuh itu memang secara keseluruhan tuh sangatlah mirip antara 2 gambar yang aku kirimkan tersebut. Jadi 3 dan 2 masih ada perdebatan, dan ini adalah hal yang cukup subjektif bagi aku pribadi, karena aku pada saat aku ngobrol ke teman-temanku, aku bilang ke mereka, ya gambar yang pertama yang aku duga dia adalah pemilik si sketsa wajah ini, aku bilang itu adalah hasil capture foto nyata begitu yang aku dapatkan dari sosial media ataupun juga dari jejak digital. Tapi sedangkan sketsa ini adalah sketsa berasal dari keterangan salah satu saksi yang dinilai penyidik Polda Jabar adalah potensial atau valid gitu kan ya keterangannya. Jadi tidak mungkin akan 100% sama dengan orang yang digambarkan. Jadi mungkin miripnya antara 7 sampai 90% tingkat kemiripannya. Oke, jadi setelah diobrolkan itu semua, jadi poinnya ada 2 sih, 3 yang percaya, 2 yang tidak percaya. Tapi gini ya, kalau kalian tanya, Anjas emang siapa yang kamu curigai begitu? Well, yang aku curigai adalah dengan kemiripan bentuk kepala itu. Kalau baju sih nggak terlalu aku pusingkan ya, baju kan tidak melekat ke individu tersebut, tapi bisa aja setiap orang pakai baju macam-macam begitu. Tapi yang aku curigai adalah dari bentuk kepalanya, walaupun bagian depan memang agak sedikit berbeda, tapi ya karena kalian tahu kan ini adalah sketsa yang berdasarkan keterangan dari saksi potensial begitu. Kalau yang gini agak susah nih aku berusaha menyampaikan seperti apa. Jadi yang aku curigai, aku memang ada yang curiga karena sudah, tapi tidak bisa aku tampilkan di YouTube karena jatuhnya nanti malah menjadi fitnah, karena aku tidak mau nanti dugaanku ini malah membuat seseorang
merasa tertuduh padahal dia tidak pelakunya, itu juga aku menghindari hal tersebut. Tapi ya ini akan menjadi jejak digital nanti, apakah benar yang aku sampaikan ini sesuai dengan nanti pada saat kata target dari Polda Jawa Barat akan mengumumkan siapakah tersangka, menangkap, penyelesaian kasus ini di awal tahun 2022. Jadi kita membutuhkan waktu untuk menjawab semua ini. Tapi yang menjadi concern aku adalah jika memang benar dugaanku adalah si pemilik sketsa wajah ini adalah dia, terus kenapa kok tim penyidik mengeluarkan ini sebagai DPO atau daftar pencarian orang? Karena kalau memang dia yang aku duga adalah pemilik si wajah bagian kanan samping yang disketsa, perasaan dia nggak kemana-mana loh. Dia ada di lokasi, dia masih bisa dicari sekarang, masih bisa ditangkap kalau memang mau ditangkap, masih bisa dihubungi dan dikontak, tapi kok dia malah masuk yang ke dalam DPO gitu. Ini ada apa begitu? Dan kenapa aku berpikir juga seperti ini? Karena ada hubungannya juga dengan keterangan dari Kadif Humas Polda Jawa Barat ya, Kombes Pol RD Caniago, yang diwawancara di sejumlah media massa, misalkan di TV One, kemudian juga di Kompas TV. Pada saat ditanya, misalnya di Kompas TV deh, programnya Aiman ya, di situ ditanyakan bahwa Aiman bertanya, Pak RD, apakah yang digambar sketsa ini adalah bagian dari 69 saksi atau tidak? Pak RD hanya senyum dan tertawa, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjawab iya atau tidak, karena menurut beliau ini adalah bagian substansi dari penyidikan. Nah, dari pernyataan ini, jawaban ini juga membuat masyarakat bingung apakah ini sketsa wajahnya adalah salah satu dari antara 69 saksi atau bukan. Kalau menurut aku, ini dugaan ya. Dugaanku adalah salah satu dari 69 saksi tersebut. Nah, tapi kalau memang benar satu dari 69 saksi tersebut ini adalah yang di sketsa, kenapa harus dikeluarkan DPO begitu? Kembali lagi, apakah ini hanya sebagai salah satu karena akhir tahun report, jadi penyidik harus menyampaikan data agar meredam emosi atau sentimen negatif ya ke Polda Jawa Barat, karena kesannya kan tidak ada progres, mungkin hanya sekedar laporan, ataukah ini ada strategi tertentu yang memang sedang disiapkan dari Polda Jawa Barat begitu. Tapi ya untuk menjawab semua ini semuanya membutuhkan waktu begitu. Terus satu lagi, ini adalah mengenai mengenai sketsa yang sekarang menjadi perdebatan. Ada yang menuduh A, B, C, D. Ini adalah salah satu resiko yang harusnya Polda Jabar sudah bisa prediksi gitu. Karena dengan banyaknya pemberitaan media massa dari 4 bulan lalu, Agustus tepatnya, itu sudah pasti akan ada perdebatan A, B, C, D, E, F, G. Harus semakin cepat ditemukan, akan semakin memperkecil ruang perdebatan atau konflik di masyarakat begitu. Ini juga mengingatkan aku pada saat kalian masih ingat ada tentang dugaan yang juga disampaikan dari tim penyidik. Aku masih ingat banget yang menyampaikan tentang CCTV, hasil analisa CCTV yang di Bandung dan juga di Subang ya. Itu kan dinyatakan bahwa saat itu penyidik menyatakan ada dugaan ada 2 kendaraan yang terlibat. Pertama adalah NMAX, motor NMAX warna biru, kemudian juga ada mobil Avanza warna putih. Tapi ternyata setelah kita cek sampai sekarang, waktu membuktikan ternyata 2 kendaraan tersebut tidak terlibat dengan kasus ini. Tapi kita juga masih ingatkan ya, masih ingat banget pembahasan-pembahasan pada saat penyidik dari Mabes Polri, aku masih ingat yang beliau mengatakan saat itu, memang benar secara hukum tidak salah karena menggunakan kata-kata dugaan. Ada 2 kendaraan yang diduga terlibat di kasus ini. Hasil analisa kendaraan CCTV dari puluhan CCTV yang sudah diperiksa mengarah ke 2 kendaraan tersebut. Tapi kan sampai sekarang ternyata aku menduga juga sangat kuat sepertinya 2 kendaraan itu tidak terlibat dengan kasus ini karena tidak ada kelanjutannya seperti apa. Oke, takutnya juga sama CCTV ini juga karena nggak tahu sih, harusnya kalau secara hukum pada saat penyidik mengeluarkan DPO, daftar pencarian orang, berarti memang sudah ditemukan alat bukti atau bukti-bukti yang sangat kuat mengarah ke orang tersebut hingga penyidik berani mengeluarkan istilah DPO. Jadi kalian boleh cek di Google bagaimana aturannya mengeluarkan DPO itu adalah boleh dibilang 95% adalah dugaan kuat terlibat di situ walaupun belum ada putusan pengadilan.
Jadi aku takutnya juga seperti itu teman-teman, kita di bawah sudah berdebat kan ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tapi ternyata kalau ini kasusnya sama seperti dugaan penyidik juga mengenai mobil Avanza warna putih dan juga motor NMAX. Kan waktu itu kita ingat banget kan ya, itu kan motor NMAX-nya miliknya dia juga punya NMAX, oh dia juga punya Avanza. Itu kan pada banyak yang tuduh-tuduhan kan ya, takutnya juga sama ini seperti itu. Kita di topik mengenai kendaraan tersebut kita udah berdebat sana sini, tapi ternyata ujung-ujungnya wah, dua kendaraan tersebut tidak terlibat. Jangan sampai ini juga sama mengenai sketsa. Kita sudah berdebat menuduh A, B, C, D, E, tapi ternyata sketsanya mungkin saja tidak valid atau keliru. Takutnya juga malah sama seperti nasib data-data dari CCTV yang mengarah kedua kendaraan. Pertama adalah Avanza warna putih dan juga motor NMAX warna biru. So, I hope we can learn from the previous mistake. Teman-teman, aku harap tidak lagi menyebut nama dugaannya ke siapa-siapa, walaupun aku tidak bisa mengontrol. Tapi kalau kalian punya prediksi, punya analisa ya tidak masalah, karena kita negara demokrasi, kita boleh berpendapat, tapi ingat jangan sampai pendapat tersebut melanggar hak atau terutama hak hukum ya. Tapi kalau hal yang mengenai subjektivitas ya kita nggak bisa mengontrol kan hal tersebut. Tapi aku himbau jangan sebut nama siapapun pada saat kalian menuduh ini A, B, C, D. Bukan tentang masalah hukum, tapi tentang kita belajar dari pengalaman lalu. Kalian masih ingat mengenai dua kendaraan tersebut? Kita banyak tuh netizen sudah berperang A, B, C, D, tapi ternyata nggak ada kelanjutannya. Jangan sampai ini juga seperti itu. So, aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai sketsa untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like kalian, follow juga Instagramku di Anjas di Thailand, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kobun Krab semuanya, selamat menanti tahun baru. Persiapannya semoga tahun depan kasus Subang sudah bisa terpecahkan seperti target dari Kapolda Jawa Barat yang menyatakan bahwa di awal tahun 2022 targetnya Polda Jabar akan segera mengungkap kasus ini. Mudah-mudahan awal tahun itu maksudnya adalah di bulan Januari yang notabene belasan jam lagi kita akan memasuki tahun 2022. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya, Kopun Krab semuanya. Bye-bye.